Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Novianti, NIM 83. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian akad murabahah dan juga landasannya. Pengertian akad murabahah menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dalam menyatakan standar akuntansi atau PSAK nomor 102, murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan perolehan barang tersebut kepada pembeli. Murabahah adalah transaksi penjual barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau marginnya yang disepakati oleh penjual dan juga pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau secara tangguh. Secara luas, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling sukarela. Harga beli menggunakan harga pokok, yaitu harga beli dikurangi dengan diskon pembelian. Apabila diskon pembelian setelah akad, maka diskon yang didapatkan akan menjadi hak pembeli atau penjual sesuai dengan kesepakatan mereka di awal akad. Dalam PSAK 102 dijelaskan sudah lebih lanjut. Namun pada hakikatnya diskon pembeli adalah hak dari pembeli, sehingga akan lebih baik jika prosedur operasional perusahaan menyatakan bahwa diskon setiap akad murabahah adalah hak dari pembeli. Diskon yang terkait dengan pembelian barang antara lain itu ada 3 macam, yaitu diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atau pembeli barang. Yang kedua ada diskon biaya asuransi dalam rangka pembelian barang. Yang ketiga ada komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Akad murabahah adalah sesuai dengan syariah karena merupakan transaksi jual beli di mana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjual barang. Sangat berbeda dengan praktik riba, di mana nasabah meminjam uang sejumlah tertentu untuk membeli suatu barang. Kemudian atas pinjaman tersebut nasabah harus membayar kelebihan, dan ini adalah termasuk perbuatan riba. Dengan penjualan tangguh, maka akan muncul utang piutang. Pembeli mempunyai utang dan penjual mempunyai piutang. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, untuk menghindari resiko, penjual dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli dan meminta jaminan. Dalam hal ini, objek akad murabahah yaitu barang yang diperjualbelikan dapat digunakan sebagai jaminan untuk penjual tidak tunai atau tangguh, dan sebaliknya dikuatkan oleh kontrak atau perjanjian secara tertulis dan dihadiri oleh para saksi. Kontrak memuat antara lain besarnya utang pembeli karena membeli barang, jangka waktu akad, besarnya angsuran setiap periode, jaminan, dan siapa yang berhak atas diskon pembelian barang setelah akad. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai landasan syariahnya. Di dalam Al-Quran itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun illa maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya adalah, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Yang kedua ada dari surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradi minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Yang kedua ada berdasarkan dari As-Sunnah,
yang berbunyi afdalul kasabi amalur rajulu biyadihi wa kullu bai'a mabrurun, yang artinya kerja yang paling utama adalah seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Yang kedua ada an Abi Sayyidina Khalidun radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal bai'a antarodin, yang dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ibnu Majah, dan sahih menurut Ibnu Hibban. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.